Karena bahagianya saya ketemu komunitas menulis yang keren dan luar biasa, dan para bundo yang keren, top Marco top luar biasa, Jos Gandos Katos-Katos ini, maka saya akan ajak nyanyi untuk apresiasi atas tulisan Bapak Ibu, My Home for Schooling. Yeah. Jadi kalau biasanya dikatakan Baiti Jannati, nah ini Baiti Madrasati, top Marco top luar biasa. Jadi memang ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Tetapi Bapak Ibu mau saya ajak nyanyi dulu. Nyanyinya begini ya. Masih ingat lagu Di Sini Senang Di Sana Senang toh? Nah, berarti semua harus senang, bahagia, senyum 228. 2 senti ke kiri, 2 senti kanan, dan 8 detik mengendap. Ya, seperti model senyumnya Mbak Rini itu loh. Nah, itu senyumnya Mbak Rini itu model senyum 228. 2 senti ke kiri, 2 senti kanan, dan 8 detik mengembang. Tuh senyumnya Mbak Narti, Mbak Misyana. Senyumnya keren-keren gitu kok. Ya. Jadi kita nyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang, tapi diganti syairnya. Jadi lagu literasi. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh iye. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 2 kali. Monggo. 1 2 3 dados. Sambil tepuk tangan dan senyum 228. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye. Di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Ihi, luar biasa, luar biasa. Jadi memang mantap, luar biasa nih bundo-bundo kita yang top Marco top luar biasa ya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku My Home for Schooling ini. Ini merupakan karya prestasi yang keren dan luar biasa yang mungkin saya temukan. Dan yang keren luar biasa, saya dikirimi langsung oleh Mbak Eli ke Solo, ketemu langsung. Itu top Marco top luar biasa ya. Jadi kalau beliau jalan-jalan sampai ke Jogja ke Solo, itu alhamdulillah saya mendapat kehormatan dikunjungi beliau. Cuma saya mohon maaf Bunda belum sempat balas silaturahminya ya. Nanti pas saya sambil ke Bengkulu tak silaturahmi. Ini yang pertama. Nah, saya hanya ingin rumuskan dari tulisan sekian banyak itu ya. Dari sekian banyak buku tulisan yang tadi sudah dibahas Mbak Misyana. Nah, jadi Mbak Misyana itu maksudnya ada kerinduan. Nah, gitu. Miss. Nah, jadi ini ada kerinduan yang diungkapkan melalui tulisan. Sehingga kalau nanti Mbak Rini ngendikan, tentu akan ada cahaya yang cemlorot gitu ya. Ada cahaya yang menyinari dunia. Karena tulisan-tulisan bunda-bunda ini kalau saya ibaratkan ini seperti matahari, bintang, dan bulan. Yeah. Sehingga akan selalu menjadi pelita dalam kegelapan. Sinarnya akan selalu menyejukkan. Nah, semangatnya seperti mentari pagi yang selalu mencerahkan. Nah, ini menjadi bagian penting untuk kita kuatkan. Maka kalau tulisan Bapak dan Ibu yang sekian banyak diungkapkan Mbak Misyana tadi, dari berbagai sudut pandang keilmuan, dari berbagai sudut konteks kehidupan, dari berbagai sudut pengalaman Bapak Ibu, itu saya selalu mengatakan bahwa model guru sejati itu ya Bapak dan Ibu kita. Khususnya Ibu. Tadi disebutkan oleh Mbak Mis kan Ibu, 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 gitu ya. Tapi nih Pak Hilman manggilnya Bu, Ibu, ya gitu. Jadi di mesra-mesrake gitu, di alus-aluske gitu ya. Nah, jadi posisinya itu karena apa? Saking sayangnya Pak Hilman. Dan Pak Hilman itu biasanya kalau ibunya sedang nyuci piring dibiarkan. Karena Pak Hilman tidak mau mengurangi pahala para istri gitu ya.
Nah, inilah Pak Hilman yang top markotop luar biasa. Jadi jangan suka mengurangi pahalanya para ibu loh Pak Hilman. Biar beliau-beliau ini banyak pahalanya ya. Jadi Pak Hilman cukup senyum dan mendoakan, ibuku rajin sekali gitu ya. Nah, nanti kalau mau buat pahala ya buatkan teh panas. Bu, sudah tak buatkan teh panas, Bu, gitu ya. Nah, jadi akan keren luar biasa di situ. Nah, ingin saya katakan begini Bapak Ibu. Tulisan-tulisan Bapak Ibu dari sekian banyaknya ketika tadi diulas oleh Mbak Misyana dalam berbagai konteks ya. Konteks pembelajaran era daring, konteks pengalaman di era daring. Tapi ini tak lihat-lihat, ini saat daring kemarin hanya senyum-senyum dan mendoakan. Tidak ikut merasakan seperti yang itu. Ibu-ibu mau warisan terlambat gara-gara mengerjakan tugas anaknya dulu ya. Nah, bapak ibu guru di sekolah pada tidak tahu itu kalau tugasnya itu yang ngerjakan ibu-ibunya itu ya. Jadi yang susah ibunya. Nah, itu arisan terlambat karena yaitu kerjaannya belum selesai, sudah ditunggu gurunya, disuruh WA, kirim membuat video. Wah, video suruh nyuci tapi hanya sebentar nyucinya, ucek. Di video selesai, nggak selesai itu nyucinya. Jadi posisi ini, ayo siapa kemarin yang membuat video nyuci tapi belum selesai, terus dikirim gurunya, cuciannya terus ditinggal gitu ya. Nah, itu yang terjadi saat era pandemi. Dan itu unik ya. Itu unik karena mau tidak mau para ibu yang menyelesaikan, bapak-bapak cukup mendoakan saja karena tidak mau mengurangi pahala para ibu. Kan ini ilmu yang bermanfaat ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ibu-ibu biar banyak pahalanya ya. Nah, kalau bapak-bapak itu tugasnya menemani ya. Ibunya lagi sibuk buat video ini tugas ini. Nah, bapak-bapaknya menemani. Gimana Mas? Sudah selesai Mas? Nah, gitu ya. Jadi jangan suka diganggu kalau sedang mengerjakan tugas untuk anak-anaknya. Itu zaman pandemi. Tapi kalau tak lihat ini, ibu-ibu ini kan sangat muda sehingga kelihatan sudah tidak mengurusi anak-anak kecil ini ya. Karena tak lihat ya sangat muda ini ya. Nah, Bu Endang ini sangat muda sekali ya, Mbak Syofrin ini sangat muda sekali ya. Terus siapa lagi ya ini? Mbak Izuki ini ya juga sangat muda sekali sehingga udah nggak ngurusi anak-anak kecil lagi ya. Nah, mungkin yang agak-agak tua itu ya Mbak Rini ini mungkin masih ngurusi anak-anak nih ya, Mbak Rini yang agak tua ini ya. Nah, sehingga posisi kalau yang sangat muda sudah tidak merasakan itu men. Nah, gini, saya ingin katakan begini. Dari tulisan Bapak Ibu yang diceritakan Mbak Misyana tadi hanya tak rumuskan jadi 5 saja kok. Nah, 5 saja. 5 yang pertama itu 5M ya, 5M. 5 yang pertama itu menyenangkan. Ya, jadi membaca buku ibu-ibu ini menyenangkan sekali. Menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, dan juga menyenangkan teman-teman di sekelilingnya. Karena apa? Pak Romadi kok senyum-senyum sendiri, kenapa? Iki loh, moco tulisan ibu-ibu itu keren. Jadi menyenangkan hati pikiran, menyenangkan teman-teman di sekelilingnya karena bisa tersenyum juga mereka. Karena melihat saya tersenyum-senyum sendiri gitu ya. Dikarenanya Pak Romadi itu lagi kemeselen gitu ya. Karena senyum-senyum sendiri ya seperti Mbak Miss tadi ketika baca, iso juga yang ungkapkan dengan kalimat seperti ini. Nah itu saya sendiri senyum-senyum sendiri karena ungkapan hati, pikiran, rasa itu jujur banget gitu loh. Jadi tidak ada klise-klisenya tapi diungkapkan dengan jujur sekali itu. Jadi posisinya saya baca-baca sambil bayangkan lagi wedangan itu. Lagi wedangan dengan ibu saya. Jadi posisinya itu wow keren gitu. Mbak Misyana senyumnya ya kayak gitu paling. Artinya ketika saya baca itu saya bisa senyum-senyum ketika saya nemani ibu saya lagi masak di dapur. Terus ibu saya sambil cerita-cerita gitu. Nah itu saya terbayang betul. Artinya ada ungkapan-ungkapan jujur yang betul-betul diungkapkan. Dalam konteks ini, kalau dalam sisi kebahasaan saya katakan bahwa ini menjadi titik temu bagaimana kita memanfaatkan bahasa secara tekstual, kotek, dan konteks. Nah ini semua ibu bapak ini belum ikut kuliah mata kuliah saya, tapi sudah menerapkan. Gitu loh, kerennya itu loh. Itu yang saya tidak kuasa untuk menahannya, karena ibu bapak ini cenayang semua gitu ya. Cenayang-cenayang yang belum ikut kuliah saya tapi sudah bisa menerapkan ilmunya itu. Keren ya. Jadi memang ini bagian terpenting yang harus kita lihat, M yang pertama ya. Nah, M yang kedua itu menunjukkan ya. Nah, M yang kedua itu menunjukkan
ibu-ibu itu menunjukkan orang-orang hebat yang dikatakan Mbak Izuki tadi ya. Orang-orang hebat karena apa? Bisa mengungkapkan ide gagasan secara lisan dan tulis. Dan juga ilmu kebatinan dipunyai juga. Wow, kenapa? Karena segala sesuatu yang dibatin lalu diungkapkan dalam bentuk tulisan. Itu menunjukkan orang yang keren dan luar biasa. Tidak semua orang itu punya ilmu kebatinan tapi bisa diungkapkan gitu loh ya. Nah, ibu-ibu ini keren, punya ilmu kebatinan terus bisa mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Oh, ini tidak ada 1001 loh. Nah, kebetulan kalau ini tidak 1001, 1010 gitu ya. Karena jadi buku itu 10 orang gitu ya. Nah, ini menjadi penting ketika kita lihat dari semua komponen-komponen yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tetap bersemangat untuk tadi yang pertama menyenangkan pembaca dan juga menyenangkan penulisnya. Yang kedua menunjukkan berbagai aktivitas, ide, gagasan yang tersimpan, yang terpendam lalu diuraikan dalam bentuk tulisan. Nah, kalau itu semua Bapak Ibu sudah miliki, ternyata itulah bagian dari apa yang disampaikan oleh siapa ya ini? Oh, oleh Ustadzah Sri Endang Agustina, bahwa di dunia ini ada 3 amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. 1, anak soleh-solehah. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang Bapak Ibu tulis ini sekarang ini sudah menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Sudah dibaca, dibahas, dikaji. Ini nanti mesti terus sudah di capture. Wah, ini di screenshot. Langsung jadi status. Kalimat-kalimatnya. Terus diikuti banyak orang. Disitasi. Keren. Nah, itulah